Kita dikejutkan dengan kematian. Setiap minggu ada kematian-kematian, dan termasuk yang terbaru, kematian yang membabitkan ramai di kalangan warga Besut dan Setiu. Dan kematian itu ialah perpisahan sementara, pisah alam saja. Kalau hari ni ibu tu mati, kalau hari ni ayah tu mati, maka dia bertemu dengan anaknya. Bertemu. Alam barzakh memang bertemu, bukan bertelefon tuan-tuan, bertemu depan begini. Maksudnya bila bertemu boleh bersembang ustaz, boleh bersembang hal dunia. Minggu lepas makan apa, adik macam mana, rumah ayah tinggal macam mana, ayah ibu macam mana, dan sebagainya. Itulah kematian. Dia hanyalah perpisahan di antara alam ini dengan alam itu. Maksudnya kalau tinggal alam ni, berjumpalah kita di alam sana. Kalau meninggal esok, esok berjumpalah insya-Allah di alam sana. Dan semoga Allah SWT menempatkan semua umat Nabi SAW, khususnya yang siswa-siswi yang meninggal UPSI, ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang saleh, diampunkan dosa-dosa mereka, diterima amal ibadah mereka, diluaskan alam kubur mereka, diterang benderangkan oleh Allah, dan dicahayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alam barzakh mereka. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua beriman kepadamu wahai Allah. Kau tetapkanlah iman yang telah kau hadiahkan kepada kami ini sehingga akhir hayat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kau matikan kami dalam keadaan iman dan Islam wahai Allah. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah seluruh ahli keluarga kami dengan iman dan Islam wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami semua yang hadir, semua yang mendengar, syurga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa malaikat maut menatap wajahmu 5 kali sehari? Tahukah kamu, malaikat maut menatap wajah setiap manusia 5 kali dalam sehari. Dia melihatmu, memperhatikanmu. Tanpa kau sadari, setiap tatapannya adalah perintah. Apakah ajalmu sudah tiba? Jika belum, dia akan pergi. Tapi hanya untuk sementara, karena dia akan kembali. Bisa jadi, saat kamu tertawa sekarang, dia sedang berdiri di sampingmu, menunggu perintah terakhir. Siapkah kamu? Jika esok giliranmu dipanggil pulang, ingatlah, ajal tak pernah datang dengan aba-aba, dan tak pernah menunggu kesiapan kita. Saudaraku, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju akhirat. Yang kita kumpulkan bukan harta, tapi amal. Jangan tunggu esok untuk berubah, karena esok belum tentu milikmu. Dan jika kau suka dengan pengingat seperti ini, klik subscribe, agar kita saling mengingatkan, dan semoga kelak kita bertemu di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rasulullah SAW bersabda, hewan-hewan bisa mendengar suara azab kubur. Kalau manusia bisa mendengarnya, kita akan pingsan karena takutnya. Azab itu benar-benar nyata, tapi Allah tutup pendengaran kita sebagai bentuk kasih sayangnya. Coba bayangkan, di balik tanah yang tampak tenang itu, ada jiwa-jiwa yang disiksa setiap hari. Mereka berteriak, menangis, memohon ampun. Tapi semua itu tak terdengar oleh telinga manusia. Kita berjalan di atas kubur, tertawa, bercanda, tertidur nyenyak. Tanpa sadar, mungkin tepat di bawah kita, ada yang sedang menjerit kesakitan. Ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan. Kematian bukan akhir, tapi permulaan dari kehidupan yang sebenarnya. Selagi ruh masih dalam raka, perbaiki amal kita.
Jangan tunggu sampai tubuh terbujur dan penyesalan sudah tak berguna. Karena saat kita dimasukkan ke liang lahat, yang tersisa hanyalah amal dan rahmat Allah. Itu saja yang akan menyelamatkan. Di padang mahsyar kelak, saat matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil dari kepala manusia, panas membakar, peluh bercucuran, tiada tempat berteduh, tiada naungan, kecuali bagi mereka yang dipilih oleh Allah. Hanya ada 7 golongan yang berhak mendapatkan naungannya di hari itu. Pertama, seorang pemimpin yang adil, yang menegakkan kebenaran tanpa memandang siapa yang dihadapinya. Kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam naungan ibadah kepada Rabb-Nya, jiwanya terpaut pada sujud, hatinya terikat pada ketaatan. Ketiga, orang yang hatinya senantiasa rindu kepada masjid, tempat ia merasa damai, tempat ia kembali. Keempat, 2 insan yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya, berpisah pun tetap dalam cinta yang sama. Kelima, seorang lelaki yang diajak pada maksiat oleh seorang wanita rupawan, namun ia berkata, "Sungguh, aku takut kepada Allah." Keenam, seseorang yang bersedekah dengan penuh keikhlasan, hingga tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir di kesunyian malam, lalu berlinanglah air matanya, karena cinta dan takutnya kepada Allah. Semoga kita semua termasuk dalam 7 golongan mulia itu.